Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa asta'inuhu wa nastaghfiruhu wa annadhu billahi min syaruri anfusina wa syai'ati amalina. Man yahdihillahu fala yudillah wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qayyakul inna al-mauta alladhi tafiruna minhu innahu mulafikum tuma turadduna ilaihi al-ghawbi wa al-syadati fayyun nabikum bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin anbiya Muhammad wa innallahi wa ashabihi wa man sara ala najhihi al-qami wa adda'a ila al-siratil al-mustaqim ila yaumal azin wal salaman nastaliman takiron. Hadirin jemaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-henti kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat nyawa yang masih diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, mengingatnya serta memujinya. Sebuah pujian hanya layak dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk diharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa. Karena sungguh sejatinya segala pujian hanya memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mengajak diri kami dari jemaah sekalian untuk terus memperkokoh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullahu haqqa muqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati memainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita renungkan sejenak tentang sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang bagi kehidupan manusia menuju kehidupan akhirat, yaitu kematian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Allah berfirman, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum awatan fa ahyakum tuma yumtikum tuma yuhyikum tuma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan.
Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sementara manusia awalnya tidak. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri sebelum kita mati? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang membuat kita bebas pada kesempatan berharga ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 1-2. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia mempertahankan Maha Ampun. Yang kedua, menyiapkan amal dan terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah memperbaiki amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang dapat menjadikan kita kelak sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah alaihi sallallahu alaihi wasallam qala idha mata al-insan in anhu amalu ila min talatan ila min sadat jariyah au ilma yunfa'u bih au waladin salin yad'ula. Artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka keputusan amalnya kecuali 3 perkasa: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan khotimah. Apa itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Barakallahu lil wa lakum fil Qur'ani azhim wa nafni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zakril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha lil wa lakum wa lissairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimati wal musminina wal mu'minatil ahyal minhum wal amwati
Inna sami'un khabirun muhibud wayati. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.